laki-laki. Yang di rumah boleh menyanyikan juga ya bersama-sama dan bangkit berdiri. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Pada hari ini kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyeritakan firman-Nya agar kami bisa mengikuti dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita adik-adik dengan mengangkat pujian Sungai Sukacitaku. Persembahan kami ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa dipakai dan digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan, baca kitab suci. Kalau
adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yunus di Perut Ikan. Mari kita menyaksikan. Yunus di Perut Ikan, Kitab Yunus pasal 1, 2, dan 3. Di sebuah kota yang besar yang bernama Niniwe, tinggallah orang-orangnya yang sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe untuk membuat orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus takut dan tidak mematuhi perintah Tuhan. Lalu Yunus kabur ke kota Tarsis. Yunus pun menumpang di sebuah kapal layar yang menuju kota Tarsis. Lalu Tuhan pun memberi badai yang sangat besar sehingga kapal tersebut hampir hancur. Lalu para penumpang di kapal itu tahu siapa penyebab yang membuat badai yang besar itu. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan pun mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Yunus pun berdoa dalam perut ikan selama 3 hari, lalu Yunus hanya berdoa terus pada Tuhan agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Dan untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Lalu Yunus pun segera pergi ke kota Niniwe dan perjalanannya sekitar 3 hari untuk sampai di sana. Yunus pun berseru kepada orang-orang di Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Lalu semua orang Niniwe mulai percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang-orang di Niniwe pun tidak berbuat jahat lagi, dan Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang Yunus di perut ikan. Apa teladan yang harus kita ambil? Yang pertama adalah taat. Nah, ini nih, pasti banyak adik-adik yang masih belum taat kan? Taat dengan apa? Taat dengan perintah orang tua, nasihat-nasihat yang baik, dan juga firman Tuhan. Nah, sama seperti Yunus, ketika dia tidak taat, apa yang dia didapatkan? Yaitu ombak yang sangat besar dan juga ikan besar yang menelan Yunus. Maka dari itu, kalau kita tidak taat akan hal yang baik seperti firman Tuhan yang tadi kakak sebutkan, kita bisa mendapatkan dampak yang tidak baik. Sebagai contoh, ketika adik-adik asik main HP dan orang tua mengingatkan makan, tetapi adik-adik tetap terus main HP, akibatnya apa? Bisa-bisa adik-adik sakit perut. Nah, itu termasuk dampak yang tidak baik. Maka dari itu adik-adik harus taat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa. Nah, di sini adik-adik masih banyak kan yang belum berdoa setelah bangun tidur, sebelum bangun tidur pun pasti banyak nih. Nah, kita itu harus selalu berdoa dimanapun kita berada, apapun perasaan kita. Sebagai contoh, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, ketika di perjalanan pun berdoa dan pulang pun berdoa, dan senang, sedih, takut pun harus berdoa. Contohnya apakah ini senang kalau berdoa? Senang berdoa itu kita harus mengucap syukur. Sebagai contoh, mendapat mainan baru, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sama seperti Yunus. Apa yang dilakukan Yunus ketika di perut ikan selama 3 hari? Yunus tidak langsung mencari makan, mencari minum,
mencari jalan keluar. Tidak. Yunus berdoa kepada Tuhan selama 3 hari berturut-turut. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Yunus pun diselamatkan. Nah, maka dari itu, Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Maupun kita apapun kita berdoa, Tuhan itu pasti mendengar. Nah, teladan apa tadi yang kita ambil? Yang pertama adalah taat. Taat akan apa? Perintah-perintah orang tua, kakak, maupun nasihat-nasihat yang baik, dan juga firman Tuhan. Nah, yang kedua apa? Berdoa. Nah, kita harus berdoa senantiasa dimanapun kita berada dan apapun yang kita alami. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi teladan untuk hidup kami, dan agar kiranya kami bisa lebih taat kepadamu, taat kepada perintah orang tua, dan juga taat akan nasihat-nasihat yang baik. Dan bimbing kami agar kiranya kami selalu berdoa di dalam Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekian dari kakak, sampai jumpa minggu depan.